Salam, salam sejahtera kepada kita semua. Renungan pagi kali ini bertema sikap tenang dalam menghadapi ancaman. Ayat firman Tuhan yang melandasi renungan kita diambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memohon hikmat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kembali kami memohon hikmat-Mu untuk mengerti firman yang kami baca dan akan kami renungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Mazmur 23 ayat 4 demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur ini Daud berkata, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman. Nah, lembah kekelaman ini merupakan lembah yang benar-benar ada, bukan sekedar puisi. Mazmur ini bukan sekedar puisi, tetapi lembah kekelaman ini memang benar-benar ada. Lembah kekelaman yang merupakan lembah yang sangat berbahaya jika berjalan dalam lembah tersebut. Seharusnya jalan kekelaman ini merupakan jalan yang harus dihindari karena rawan terjadi musibah kematian bagi yang melewatinya. Itu sebabnya dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version, jalan kekelaman ini diterjemahkan the valley of the shadow of death, yang artinya lembah bayang-bayang maut atau lembah bayang-bayang kematian atau lembah kematian. Artinya lembah ini memang sangat dikenal oleh masyarakat pada zaman itu sebagai lembah yang telah memakan banyak korban jiwa. Jadi wajar jika siapapun yang berani melewati jalan ini pasti dihinggapi ketakutan ancaman kematian. Mari kita belajar lebih rinci tentang ayat ini, di mana ada kata aku berjalan. Artinya Daud dengan sadar dan sengaja melewati jalan ini. Kata aku berjalan juga artinya Daud tidak dapat menghindari jalan ini, kecuali Daud melewatinya. Selanjutnya dikatakan ada kalimat gadamu dan tongkatmu yang besar. Nah, gada dan tongkat memang merupakan dua alat yang selalu dibawa oleh seorang penggembala domba atau siapa saja yang melewati gurun. Yang menarik dalam kesaksian Daud ini adalah ia tidak berkata gadaku dan tongkatku. Ia tidak mengatakan begitu. Tapi ia mengatakan gadamu, maksudnya Tuhan, miliknya Tuhan. Tongkatnya Tuhan, gadamu dan tongkatmu. Artinya apa? Pertolongan Tuhanlah yang membuat Daud menjadi aman, nyaman, tenang dalam perlindungan Tuhan Allah ketika ia melewati lembah kematian ini. Satu-satunya yang Daud dapat lakukan hanyalah menengadah ke atas. Ia hanya mengandalkan pertolongan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Tidak ada yang Daud dapat lakukan untuk menyelamatkan diri atas berbagai ancaman dari kematian di lembah ini, kecuali mengandalkan perlindungan dari Tuhan. Dan Daud begitu yakin atas pertolongan Tuhan tersebut ketika ia sedang berada dalam ancaman, termasuk ancaman kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa relevansi kisah pengalaman Daud yang berjalan dalam lembah kematian ini dalam kehidupan kita sekarang? Apakah kita pernah juga mengalami suatu rentang waktu dalam hidup kita di mana ada ancaman yang begitu menakutkan, tetapi pada saat yang sama kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya berserah dalam doa memohon pertolongan Tuhan saja? Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan sedang menyeberangi Laut Teberau, dikejar oleh pasukan tentara Mesir, mereka hanya dapat berteriak meminta perlindungan Tuhan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mengandalkan pertolongan Tuhan.
Dan satu hal yang pasti, Tuhan izinkan kita mengalami suatu situasi yang mengancam hidup kita, di mana pada saat yang sama kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berserah dalam doa, hanya dengan satu tujuan, supaya kita mengalami kuasa mukjizat dari Tuhan Allah. Dengan pengalaman demi pengalaman, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka iman kita akan makin kuat, iman kita akan makin teguh, iman kita makin besar, tidak lagi hanya sebiji sesawi, tetapi lebih besar dari sebiji sesawi. Inilah yang kita bisa pelajari dari kisah kehidupan Abraham, sehingga dia sukses ketika dia diuji oleh Tuhan mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Iman Abraham tersebut bukan sekonyong-konyong dapat pada saat itu. Tidak demikian, saudaraku. Itu proses yang panjang. Dia mengalami berbagai peristiwa di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah kepada Tuhan. Dan dia menyaksikan Tuhan menyelesaikan persoalan dia. Tuhan yang menyediakan solusi atas persoalan dia. Yang pertama adalah ketika istrinya diculik oleh Firaun. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan juga yang membebaskan istrinya. Peristiwa yang kedua, hal yang sama. Tapi sekarang yang menculik adalah Raja Abimelek. Sama juga. Tuhan sendiri yang membebaskan Sarah. Nah, pengalaman inilah yang meyakinkan Abraham bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan solusi atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan pengalaman inilah yang memberikan kontribusi kepada Abraham ketika imannya diuji oleh Tuhan mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Dari mana kita mengetahui hal itu? Kita mengetahui adalah dari jawaban Abraham terhadap pertanyaan Ishak ketika anaknya bertanya, di mana domba yang akan dipersembahkan di Gunung Moria? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Kejadian 22 ayat 8. Perkataan Abraham ini bukan perkataan dusta kepada anaknya, bukan. Sebagaimana banyak ditafsirkan oleh para teolog, oh ini mah Abraham berbohong. Tidak. Ini bukan perkataan dusta, tetapi perkataan ini adalah deklarasi iman Abraham bahwa Tuhan menyediakan. Sekali lagi, iman Abraham ini berdasarkan pengalaman hidupnya, bagaimana dalam keadaan tidak berdaya Tuhan menolong dirinya, Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan solusi. Oleh karena itu, jika kita sedang menghadapi keadaan yang merasa terancam sekarang ini sedemikian rupa sehingga kita begitu takut gemetar, seakan ancaman tinggal menunggu waktu akan benar-benar terjadi, barangkali mungkin kita akan dipecat dari pekerjaan atau vonis dokter atas sakit penyakit yang tidak sembuh, atau usaha yang bangkrut, keuangan keluarga morat-marit dan sebagainya dan sebagainya. Renungan pagi ini meneguhkan kita. Percayalah bahwa jika kita pernah atau sedang berada dalam situasi di mana kita merasa terancam, maka sesungguhnya Allah sedang memproses diri kita agar makin memiliki iman yang makin besar untuk dipersiapkan Tuhan melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, serahkan saja seutuhnya semuanya pergumulan hidup kepada Dia. Maka Ia pasti menyediakan solusi atas setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan, yang membuat kami kuat dalam menghadapi segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.